Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sita Bella, tentunya masih di channel Sita Bella. Untuk video kali ini aku akan membahas suatu tema yang menjadi rekomendasi teman-teman di kolom chat dari video kemarin gitu. Nah, sebenarnya ini tidak termasuk dalam mind mapping konten YouTubeku yang akan membahas soal keperempuanan. Bisa dibahas tema ini, tetapi menjadi pembahasan di akhir karena ini termasuk dari tema yang agak berbobot dan juga perlu pemahaman dasar dulu. Makanya kenapa aku mulai dari konsepsi gender dan seks kemarin. Sebenarnya selanjutnya dari mind mappingku tuh akan membahas soal diskriminasi berbasis gender atau enggak, keadilan gender yang kita perjuangkan itu seperti apa sih gitu. Tapi karena ini menjadi permintaan teman-teman dan semoga juga menjadi jawaban untuk memindahkan rekomendasi teman-teman. Oke, mari kita bahas. Nah, pembahasan yang menjadi rekomendasi teman-teman di video kemarin adalah mengenai konsepsi feminisme, dan nanti aku akan ngebahas juga pembagiannya ada apa aja sih gitu. Nah, ini aku kutip dari Mansur Faqih yang dikutip oleh Susanti dalam jurnalnya, mengatakan bahwa yang disebut dengan feminisme adalah gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta adanya usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Itu dari Mansur Faqih. Kemudian dalam situs Magdalene ini, kalian juga bisa cek nanti di sini. Feminisme adalah rangkaian dari gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender di segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, ranah pribadi, hingga lingkup sosial. Nah, seringkali banyak pemahaman yang salah bahwa ketika kita melakukan gerakan feminisme, maka itu sebagai wujud gerakan untuk memerangi laki-laki gitu. Sehingga teman-teman feminis perempuan itu dianggap brutal gitu. Nah, dari sini kemudian dari kedua konsep ini aku akan merefleksi gitu, terus hubungannya dengan konsep gender feminis itu bagaimana gitu. Kalau aku ngebahasain secara sederhana, feminisme itu adalah wujud gerakannya, wujud implementasinya. Kita paham nih bahwa ada konsep gender di mana perempuan dan laki-laki mengalami perbedaan sebab konstruksi sosial, sebab pemikiran atau stigma dari masyarakat gitu. Nah, maka dari itu karena kita paham bahwa seharusnya perempuan tidak seperti itu, bahwa perempuan itu perlu mengakses adanya keadilan gender, maka kita melakukan gerakan-gerakan feminis atau feminisme ini sebagai wujud upaya kita untuk memperoleh keadilan gender itu gitu. Kalau aku ngebahasainnya secara simpel. Atau bisa juga gender adalah konsepnya, sedangkan feminisme adalah gerakannya. Gerakan yang hadir karena pemahaman terhadap konsep gender. Seperti itu, relasi antara gender dan feminis. Dan kemudian kita merefleksikan lagi, kalau kemarin konsep dasarnya juga perlawanan dari gender itu adalah seks gitu ya, konsep dasarnya, maka wujud dari pemahaman seks ini menghadirkan perilaku yang namanya seksualitas begitu. Jadi kalau aku merelasikan antara dua konsep dasar gender dan feminis, maka menghasilkan sebuah gerakan atau wujud tindakan yang berupa feminisme, seks dan gender tadi ya, kemudian menghasilkan wujud gerakan berupa feminisme dan seksualitas. Seperti itu sederhananya. Nah, karena berangkat dari pemahaman ini, kemudian feminis perempuan mengalami banyak tantangan di lapangan. Salah satunya tadi itu dianggap sebagai brutal gitu, terus pendebat, wanita tak bahagia yang sulit menemukan suami. Itu stereotip yang berkembang di masyarakat terhadap feminis perempuan. Terus yang ketiga, terpengaruh budaya barat. Yang keempat, membenci pria. Yang kelima, tidak memakai riasan dan selalu marah. Nah, kemudian dari hal ini aku juga merefleksi gitu guys. Stereotip ini muncul karena pemahaman dasarnya tidak selesai. Artinya pemahaman dasar mengenai konsepsi gender, yang dimana konsep gender itu hanya diperuntukkan kepada perempuan misal, dan hanya yang mengalami diskriminasi gender itu adalah perempuan, pemahaman kita, maka stereotip pada feminis perempuan itu akan berkembang sebagaimana yang aku sebutkan tadi. Tetapi ketika pemahaman dasar mengenai konsep gender itu selesai, bahwa
gender itu tidak hanya berbicara perempuan, bahwa gender itu juga berbicara laki-laki, dan yang memerlukan konsep gender tidak hanya perempuan. Maka stereotip terhadap feminis perempuan ini tidak akan berkembang, justru akan berterima kasih gitu, karena di situ memperjuangkan keadilan gender yang dimana di situ ada perempuan dan laki-laki. Itu guys, cara konsepnya mengenai feminisme. Sekarang kita akan lanjut pada pembagian feminis. Ada 8 aliran feminis yang bisa aku sharingkan kepada kalian, juga dikutip dari situs Magdalene, Mas Yan. Dalam situs Magdalene tersebut mengatakan bahwa aliran feminisme yang pertama yaitu aliran feminisme liberal, di mana aliran ini menitik beratkan pada kebebasan individu perempuan. Meliputi gerakannya itu nanti mengarah pada upaya pemenuhan hak perempuan dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi gitu. Nah, aliran feminisme liberal ini ada 2 macam guys. Ada aliran feminisme liberal klasik dan juga egalitarian. Feminisme liberal klasik itu mengarah pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, dan kebebasan berekspresi. Nah, sedangkan feminisme liberal egalitarian itu lebih menitik beratkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Nah, kalau klasik itu lebih pada upaya untuk pemerolehan hak-hak sipil, sedangkan feminisme liberal egalitarian itu upaya dalam pemenuhan mengakses sumber daya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya feminisme radikal. Kalau kita biasanya kan kita mengasumsikan radikal itu sebagai wujud gerakan ekstremis gitu, atau yang terlalu kasar lah gitu bahasa mudahnya. Nah, tetapi ternyata radikal itu secara bahasa sebenarnya adalah mendasar. Maka yang disebut dengan feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Nah, feminisme radikal juga ada 2 guys. Ada feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian itu berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian, maupun transgender. Nah, aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminin membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Nah, sedangkan feminisme radikal kultural itu pengembangan dari feminisme radikal libertarian, di mana penghambat dari perempuan itu tidak hanya berupa budaya patriarki saja, tetapi juga laki-laki di situ. Maka feminisme radikal kultural mempercayai bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Karena banyak perempuan yang menganut aliran ini memilih untuk hidup selibat, dan lesbian juga dipandang sebagai cara untuk bebas dari pembatasan yang dibangun budaya heteroseksualitas. Jadi dimana kalau feminisme radikal libertarian itu masih agak soft, artinya dia itu menganggap bahwa masalah dasarnya itu adalah pada budaya patriarki, sehingga dia masih memberikan kebebasan terhadap heteroseksual gitu, memberikan pilihan gitu, termasuk menjadi pilihan heteroseksual ini. Tetapi beda dengan feminisme radikal kultural yang dimana dia juga menganggap bahwa heteroseksual itu sebagai pembatasan bagi perempuan gitu, sehingga dia juga menjadi salah satu hal yang ingin dilampaui oleh feminisme radikal kultural seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat dari dua pengertian pembagian konsep dari feminisme radikal tersebut, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut radikal di sini, pemenuhan hak-hak dasar, berfokus pada hal mendasar tersebut, itu adalah pemenuhan mengenai seksualitas atau hubungan antar laki-laki dengan perempuan, atau perempuan sama perempuan dan laki-laki sama laki-laki gitu. Nah, terus yang ketiga ada feminisme marxis sosialis, teman-teman. Nah, yang ketiga berikutnya ada feminisme marxis sosialis. Seperti namanya marxis sosialis, maka di sini yang disebut dengan
feminisme ini adalah membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Feminis ini selalu mengkampanyekan bahwa kerja-kerja domestik itu juga perlu ada upah gitu. Sosialisasi pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak. Itu yang menjadi fokus gerakan dari feminisme Marxis sosialis. Pembebasan terhadap pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Kemudian yang keempat ada feminisme aliran yang keempat ada aliran feminisme psikoanalis gender. Nah, aliran ini hadir sebagai bentuk wujud protes terhadap salah satu tokoh psikoanalis, Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa perempuan mengalami penis envy atau iri terhadap laki-laki karena tidak memiliki penis dan akibatnya merasa diri mereka inferior dibandingkan laki-laki. Nah, feminisme ini hadir untuk menentang pernyataan Freud tersebut bahwa seorang perempuan melakukan operasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh karena iri terhadap laki-laki yang memiliki penis, tetapi karena adanya konstruksi sosial sehingga mereka termotivasi untuk melakukan operasi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu ada feminisme eksistensialis. Aliran feminisme eksistensialis ini mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan keberadaannya di dunia ini seperti itu. Makanya mengajak feminisme eksistensialis ini mengajak kepada perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek kehidupan, bukan objek dalam kehidupan ini. Makanya eksisten, menginterpretasikan keberadaanmu itu seperti apa sih gitu. Yang keenam ada feminisme pasca modern. Nah, feminisme pasca modern ini disebut juga feminisme bagi kalangan akademisi. Aliran ini menjadi beda dengan yang lain karena dia itu lebih ketika dia merasa tertindas, tereksploitasi, justru dia itu membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima seperti itu, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan melalui berpikir, keterbukaan, keberagaman serta perbedaan. Nah, upaya yang dilakukan oleh feminisme pasca modern ini adalah mengedepankan menulis atau feminine writing, karena menganggap salah satu sumber operasi terhadap perempuan itu adalah bahasa. Nah, yang ketujuh yaitu feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, beragam, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Nah, tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal, dan bentuknya sangat berlapis-lapis. Itu feminisme multikultural dan global. Terus yang kedelapan atau yang terakhir di sini ada ekofeminisme, di mana perempuan itu aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai perawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat serta peka dengan alam ketimbang laki-laki. Seperti perempuan, alam pun digarap atau diperkosa serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki. Gitu. Jadi ekofeminisme ini menganggap bahwa perempuan itu lebih dekat dengan lingkungan dan bahwa perempuan yang lebih bisa merawat lingkungan, dan bahwa perempuan itu kondisinya sama dengan alam atau lingkungan, cenderung dieksploitasi dan digarap seperti itu. Dan yang menggarap lingkungan dan juga alam itu juga cenderung didominasi oleh laki-laki. Nah, itu guys 8 macam aliran feminisme yang bisa aku sharingkan sama kalian. Sebenarnya kalian juga bisa sih membaca langsung di situs Magdalene tanpa aku jelaskan hari ini ya. Tetapi kemudian nanti mungkin teman-teman menemukan hal baru atau teman-teman bisa bertanya kalau memang ada yang belum dipahamin dari konsep atau pengertian yang aku sebutkan tentang macam-macam aliran feminisme. Nah, teman-teman, dari semua aliran feminisme ini yang sudah aku jelaskan, yang sudah aku sebutkan tadi, apakah sekarang kita bisa sebagai pejuang keadilan katanya ya, keadilan gender, keadilan terhadap perempuan atau keadilan bagi mereka yang terdiskriminasi, apakah kita sudah bisa menempatkan nih kita masuk dalam golongan feminisme yang mana? Nah, yang menjadi kritik kepada kita adalah mengenai kita ini Islam gitu loh.
Kenapa harus mengadopsi gerakan-gerakan barat? Dianggap semua aliran feminis yang aku sebutkan itu adalah konsep atau warisan dari barat, sahabat teman-teman. Nah, makanya di sini kemudian apakah ada Mbak feminisme Islam? Nah, sebenarnya ada pembahasan feminisme Islam dalam jurnal Susanti juga yang tadi aku kutip konsepnya. Cuma di sini kemudian tokoh yang dipakai dalam pembahasan feminisme Islam itu adalah Kiai Husain Muhammad. Nah, Kiai Husain Muhammad ini setelah diteliti ternyata menurut Susanti itu aliran feminis yang digunakan ternyata bukan Islam tetapi juga masuk dalam liberal seperti itu. Nah, kalian juga ini ya refleksikan lagi nanti kalian masuk dalam aliran feminis yang mana. Itu aja yang bisa aku sharingkan. Semoga barokah manfaat. Aku yakin masih banyak kekurangan karena ini juga hal baru. Jujur saja aku selama ini tidak begitu peduli dengan pembagian gerakan atau aliran feminisme gitu. Tapi aku tahu konsep dasar feminisme itu seperti apa, tahu, cuma alirannya baru ini mempelajari karena itu ada permintaan dari teman-teman. Semoga barokah manfaat, semoga membawa perubahan untuk lingkungan juga. Suatu ilmu itu perlu kita ketahui karena kita ingin mengimplementasikannya atau kita ingin merenungkannya. Nah, semoga ini menjadi bahan perenungan yang produktif dan juga bisa sama-sama kita kampanyekan sebagai wujud dari keberadaan kita yang peduli terhadap kemanusiaan. Terima kasih banyak. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys. Bye bye.